Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Saya akan lanjutkan lagi ya ceritanya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hathaway naik ke atas panggung dalam balutan gaun malam yang mewah, dan dia mengangkat tangannya untuk melambei dengan anggun saat gemerlap lampu menyorot sosoknya. Baik Tiara maupun Kathleen berdiri di satu sisi, tepat di belakang Hathaway. Meskipun mereka memiliki gaya busana yang jauh berbeda, mereka bertiga terlihat begitu memanjakan mata saat berdiri bersamaan. Tak lama kemudian para anggota orkestra naik ke tengah panggung. Sampai saat itu tepuk tangan belum berhenti. Sang pembawa acara bergegas memberikan mikrofonnya agar Hathaway bisa berbicara. Saya ingin berterima kasih pada semua orang yang sudah datang menyaksikan penampilan orkestra kami. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia mengisyaratkan seluruh timnya untuk membukukan badan pada para penonton. Saya yakin banyak wartawan yang sekarang sudah lelah menunggu. Saya bisa melakukan wawancaranya sekarang, ujarnya sambil bercanda. Banyak wartawan dengan kartu penanda yang menunjukkan kalau mereka adalah anggota tim bergegas mendekat untuk mewawancarai mereka. Biasanya Kathleen akan jadi bintang utama di panggung, tapi kali ini dia tak lebih hanya memainkan peran pendukung karena hampir semua wartawan hanya tertarik pada Tiara. Nona Hathaway, pemain biola utama di orkestra baru ini, adalah murid baru Anda ya? Tanya salah satu wartawan wanita. Hathaway menjawab dengan senyum penuh rasa bangga. Iya. Dia adalah murid privat saya, dan dia sangat berbakat dan bekerja keras. Saya yakin dia akan bersinar di masa depan. Sepertinya Anda puas dengan murid Anda, Nona Hathaway. Bagaimana kalau Anda memperkenalkannya? Jadi kami juga bisa mengenalnya, pinta wartawan itu. Tentu saja. Hathaway berbalik dan menatap Tiara sebelum memberi isyarat padanya untuk melangkah maju. Kemarilah, Nona muda. Tiara mengangkat bawah gaunnya dan berjalan mendekat dengan elegan. Kemudian dia melihat semua lampu dan kamera diarahkan padanya. Meskipun Tiara tidak terbiasa dengan acara seperti ini, dia tampil dengan baik dan sama sekali tidak terlihat gugup dan canggung. Halo semuanya, nama saya Tiara Romario dan saya dari Nataya. Teruslah mendukung kami. Suaranya begitu renyah dan jelas dan penampilannya begitu menawan. Para wartawan dan penonton tidak bisa berhenti jatuh cinta padanya. Meskipun ada banyak yang mengaguminya, beberapa orang menyebalkan terus membuat masalah. Nona Tiara, karena Anda adalah murid privat Nona Hathaway, saya ingin tahu apakah beliau memberikan tips dan trik khusus untuk meningkatkan penampilan Anda. Tanya seseorang. Tiara hanya bisa mengernyit saat mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan ini jelas pertanyaan untuk menjebaknya. Tapi Tiara tetap memasang senyum di wajahnya sambil menjawab pertanyaan wartawan itu. Saya yakin penampilan saya tadi sudah cukup menjawab pertanyaan Anda. Jawaban cerdik Tiara membuat semua orang terkesan, tapi para wartawan jelas tidak akan membiarkannya begitu saja. Nona Tiara, karena Anda adalah murid privat Nona Hathaway, apa Anda menganggap diri Anda sebagai seseorang yang nantinya akan mengambil alih dua grup? Tanya seseorang.
Secara hukum, Anda berhak mewarisi tim ini dengan posisi Anda saat ini. Apa Anda akan memperjuangkannya? Tanya yang lainnya. Senyum di wajah Tiara perlahan menghilang saat dia mendengar pertanyaan yang provokatif ini. Dia menatap wajah para wartawan di sekelilingnya sebelum menjawab dengan sebuah senyuman sedikit angkuh. Ada apa dengan pertanyaan tentang hak waris ini? Saya hanya kebetulan menyukai musik. Mimpi saya adalah berdiri di sebuah panggung termegah di dunia. Hal lainnya tidak berarti bagi saya. Para wartawan itu tampak putus asa saat mendengar jawaban Tiara yang tak terbantahkan, tapi mereka tidak boleh menyerah karena mereka harus memberikan berita utama untuk menarik pembaca. Ini penampilan resmi Anda yang pertama, dan Anda sudah membuat semua orang terpukau, Nona Tiara. Sepertinya Anda lebih menarik daripada Kathleen. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang itu. Tanya seseorang. Tiara memicingkan matanya untuk menutupi rasa tidak sukanya dari para wartawan. Ada apa dengan para wartawan ini? Apa mereka harus membuat drama di antara kami? Hathaway dan Kathleen juga tidak suka dengan pertanyaan itu. Kathleen terutama menggetarkan giginya sampai dia merasa giginya seolah akan hancur. Beraninya para wartawan ini menghina saya demi memuji Tiara. Mereka pikir mereka siapa sampai melakukan hal itu. Tiara menyadari tatapan muram di wajah Kathleen dan dia memutuskan kalau dia tidak akan membiarkan para wartawan itu terus mengaturnya selama sesi wawancara. Dia ingin menghindarinya masalah lainnya. Pendapat saya ya. Iya, saya merasa sangat sedih malam ini. Apa yang membuat Anda mengatakan hal itu, Nona Tiara? Tanya wartawan terdengar bersemangat, mungkin karena mereka mengira kalau mereka mendapatkan emas. Tiara menatap para wartawan cukup lama sebelum berbicara dengan nada sedih. Ya, orang yang paling berharga bagi saya tidak bisa datang dan melihat penampilan saya. Siapa orang yang Anda bicarakan, Nona Tiara? Apakah dia kekasih Anda? Tanya mereka. Maafkan saya, ini adalah informasi pribadi dan saya tidak mau urusan pribadi saya mempengaruhi kehidupan orang lain. Para wartawan kecewa mendengarnya. Tapi demi berita utama eksklusif, para wartawan ini terus menggali informasi lainnya. Wah, hal apa lagi yang Anda pikirkan selain merindukan orang yang paling berharga bagi Anda, Nona Tiara? Contohnya, pada siapa Anda ingin berterima kasih atas keberhasilan penampilan Anda? Ujar seseorang. Saya ingin tahu, apakah keluarga Anda ada di sini, Nona Tiara? Apa ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Tanya yang lainnya. Apakah guru Anda atau keluarga yang mendukung Anda yang berkontribusi lebih banyak pada kesuksesan Anda saat ini? Tiara mengatupkan bibirnya sambil tersenyum kaku saat mendengarkan pertanyaan mereka. Tapi itu bukan senyum yang tulus. Para wartawan ini benar-benar tidak mau menyerah ya. Mereka terus mendesak saya untuk mengatakan hal yang provokatif. Saya ingin berterima kasih pada guru saya tentunya. Kalau guru saya tidak memilih saya dan memberi saya kesempatan untuk berkembang, mungkin saya butuh waktu beberapa tahun lagi untuk bisa seperti sekarang ini. Keluarga saya, bisa saya katakan, saya tidak mengecewakan mereka. Saya akan bekerja keras agar mereka bangga dengan saya. Jawab Tiara. Satu orang yang berkontribusi paling banyak, mungkin juga orang yang sangat berharga bagi saya. Dia mendorong saya untuk tampil dan berkembang karena saya ingin menunjukkan sisi terbaik saya padanya, dan karena saya ingin menjadi sosok hebat saat bersanding dengannya.
Tak peduli betapa sulit atau menantang pertanyaan-pertanyaan itu, Tiara berhasil menjawab semuanya dengan sempurna. Sulit untuk mengambil topik apapun dari pertanyaannya. Para wartawan terkejut sekaligus kecewa, jadi mereka terus memberinya pertanyaan. Tapi saat ini Tiara sudah lelah menjawab. Ini bukan hanya panggungnya saja, dia tidak mau jadi satu-satunya orang yang mengambil perhatian. Dia tahu kalau Kathleen akan marah kalau dia melakukannya. Setelah Tiara kembali ke belakang panggung, para wartawan mulai mengincar Kathleen, tapi semua pertanyaan mereka berhubungan dengan Tiara. Kathleen, jelas kalau Tiara adalah murid kesayangan ibu Anda. Apakah Anda khawatir kalau dia mungkin akan merebut waktu ibu Anda yang seharusnya jadi milik Anda? Tanya salah satu wartawan. Banyak orang yang membicarakan tentang Tiara menjadi penerus orkestra milik ibu Anda, dan beberapa dari mereka bahkan mengatakan kalau dia mungkin lebih baik daripada ibu Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Tanya yang lainnya. Sepertinya orang-orang mengatakan kalau Nona Tiara jauh lebih berbakat dari Anda. Apa Anda khawatir kalau dia akan menggantikan posisi Anda suatu hari nanti? Tanya wartawan yang lain. Sekarang, saat Hathaway Philharmonic memiliki 2 grup, apakah kalian berdua saling berebut untuk bisa berada di grup 1? Apakah Anda dan Nona Tiara berebut untuk menjadi pemain biola utama di orkestra? Setiap pertanyaan semakin lama terdengar semakin kontroversial. Dari pertanyaan sebelumnya, Kathleen memegang mikrofon dan buku-buku jarinya memutih karena dia mengepalkan tangannya begitu erat, tapi dia tetap menyunggingkan senyum di wajahnya. Dia tahu kalau dia tidak bisa marah saat itu, karena dia akan jatuh pada perangkap para wartawan kalau dia sampai melakukan hal itu. Saya yakin baik Mama dan saya akan bangga kalau Tiara berhasil melampaui kemampuan Mama saya. Tentang persaingan antara saya dan Tiara, saya hanya bisa mengatakan kalau kami memiliki kelebihan kami masing-masing. Kami bersinar dengan cara yang berbeda. Jadi tidak mungkin saya khawatir akan tergantikan, bukan? Ujar Kathleen dengan sopan. Tapi para wartawan tidak melepaskannya begitu saja. Justru mulai masuk menanyakan hal yang lebih menantang. Itu jawaban yang bagus, tapi Anda seperti menghindari pertanyaan itu. Apa secara tidak langsung Anda mengaku kalau Anda tidak hebat daripada Nona Tiara? Tanya seseorang. Saudara perempuan dari keluarga yang sama akan melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Kalau apapun yang Anda katakan adalah benar, apakah Anda mengatakan kalau hubungan Anda dengan Nona Tiara bahkan jauh lebih baik daripada saudara perempuan kandung? Tanya yang lain. Ya, sebelumnya saya dengar kalau Kathleen pernah melakukan satu hal buruk pada Nona Tiara karena rasa iri. Bagaimana Anda menjelaskannya, Kathleen? Tanya salah satu wartawan dengan tajam. Kathleen hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya saat dia mendengar pertanyaan yang terus terang dan kejam itu. Hathaway bisa merasakan kalau Kathleen sedang menahan amarahnya, dan Hathaway khawatir kalau Kathleen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jadi dia bergegas mengganti topik pembicaraan. Hathaway khawatir kalau semua akan jadi di luar kendali. Saya ingin berterima kasih pada semua orang atas dukungan yang kalian berikan pada kami. Bagaimana kalau sekarang saya berbagi sedikit informasi tentang rencana saya untuk grup 2?
Hathaway mengisyaratkan Kathleen untuk pergi selagi dia mengambil alih. Lagi pula Kathleen tidak tertarik untuk tetap ada di panggung. Jadi dia berbalik dan menuju ke belakang panggung. Saat dia jauh dari sorot publik, dia tak lagi bisa menahan amarahnya, terutama saat dia mengingat para wartawan itu. Sialan, mereka semua sampah, teriaknya sambil menendang dan melempar apapun yang dia lihat ada di sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya menutup mulut mereka saat dia terus mengumpat dan berteriak sendiri. Saat mata mereka bertatapan, mata Kathleen membara penuh amarah saat dia berbicara sambil menggetakkan giginya. Kamu bahagia sekarang, Tiara. Mereka begitu memujimu. Jadi kamu pasti senang, kan? Apa kamu merasa bangga karena memperlakukan saya seperti batu loncatan untuk seperti sekarang ini? Bentak Kathleen lantang, raut wajahnya begitu penuh amarah sampai dia tak lagi terlihat seperti Kathleen. Tiara mengernyit saat dia melihat wanita itu berteriak. Dia merasa seolah diserang tanpa alasan. Tak ada yang membuat saya bahagia. Saya tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu untuk mendapatkan perhatian. Para wartawan yang membuat klaim seperti itu, jadi jangan lampiaskan amarahmu pada saya, ujar Tiara dengan tenang. Tapi Kathleen terlalu murka untuk memahami semua itu. Dia menatap Tiara tajam dengan mata seolah ingin mencabik-cabik Tiara. Selama saya masih ada di sini, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan saya, Tiara. Sementara itu Tiara tak tahu harus mengatakan apa sambil menatap Kathleen menggila sendirian. Begitu sulitkah baginya untuk tidak menganggap saya sebagai musuhnya, bahkan hanya untuk 1 hari saja? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Saya sudah memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Setelah mengatakan itu, Tiara mengemasi barangnya dan bersiap pergi dari ruangan. Lagi pula Pandu dan Gary sudah menunggunya. Membuatnya terkejut, sikapnya justru membuat Kathleen semakin murka dari sebelumnya. Dia pikir dia bisa mengabaikan saya begitu saja, hanya karena sekarang dia terkenal, pikir Kathleen. Suara keras terdengar saat sebuah tas biola terjatuh ke lantai di samping Tiara. Apa saya mengizinkanmu pergi? Seru Kathleen. Tiara mulai merasa sedikit jengkel saat dia melihat tas biola terjatuh ke lantai. Kalau Kathleen mengambil tas yang lengkap dengan biola di dalamnya, biola itu mungkin rusak setelah Kathleen membantingnya ke lantai seperti itu. Cukup, Kathleen, seru Tiara pada Kathleen. Mungkin itu karena dia menghabiskan banyak waktu bersama Nico, tapi sosok mungil Tiara seolah memiliki aura yang begitu kuat sampai membuat orang lain takut padanya. Berhenti menatap saya penuh dengan rasa iri. Kalau kamu ingin memastikan saya tidak akan pernah bisa melampauimu, kalau begitu, kamu harus berhenti menyalahkan saya atau menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan kesempatan. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada dirimu sendiri. Setelah itu, Tiara mengambil tas biola itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Yang lainnya terlalu takut bahkan untuk bernafas sekalipun, karena mereka khawatir kalau mereka akan jadi sasaran Kathleen selanjutnya. Cara Kathleen menatap tajam Tiara, ada rasa kejam dan benci dalam matanya. Itu begitu mengerikan, seolah dia tidak akan memaafkan Tiara dalam waktu dekat. Kathleen ingin jadi satu-satunya pemain biola utama yang diakui Hathaway Philharmonic. Meskipun Tiara tidak tahu apa yang Kathleen pikirkan, dia tahu kalau kehidupan di orkestra tidak akan damai untuknya di hari-hari yang akan datang. Dia menghela nafas. Lupakan saja.
Saya akan mengurusnya saat itu terjadi. Tidak perlu mengkhawatirkannya untuk sekarang. Sambil berpikir seperti itu, Tiara membawa tas biola miliknya dan bertemu dengan Pandu dan Gary di tempat yang mereka sepakati. Dari kejauhan, Tiara bisa melihat sebuah mobil terparkir di sisi jalan. Dia bergegas mendekat dengan senyum di wajahnya. Tapi saat dia masuk ke dalam mobil, seseorang memeluknya dari belakang. Ini membuatnya terkejut. Tapi belum sempat dia menangis, dia menghirup udara di sekitarnya dan menemukan aroma khas milik Nico. Seluruh tubuhnya seketika mematung saat sensasi hangat terasa di dekat telinganya. Ini disusul oleh suara berat yang familiar yang hanya dimiliki oleh satu orang. "Saya minta maaf," ujar Nico dengan bersungguh-sungguh. Sebuah getaran menjalar di tubuh Tiara saat dia mendengarnya dan dia berbalik karena terkejut. "Kenapa kamu di sini?" "Saya sudah janji padamu kalau saya akan datang melihat penampilanmu, tapi pada akhirnya saya mengecewakanmu," jawab Nico, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Saat Tiara mendengarkan Nico, dia merasakan matanya berkaca-kaca. Apakah laki-laki ini jauh-jauh datang kemari karena janji ini? Saat memikirkannya, perkataan Nico membuatnya tersentuh. Jadi air mata mengalir di wajahnya. Tapi Nico tidak menyadarinya karena Tiara duduk membelakanginya. Saat Nico melihat Tiara terdiam setelah dia meminta maaf, Nico mengira kalau Tiara marah karena dia tidak menepati janjinya. Jadi dia memeluknya dari belakang dengan lebih erat untuk menenangkannya. "Jangan marah ya. Saya janji ini tak akan terulang lagi. Ini salah saya karena tidak menepati janji kali ini. Selama kamu tidak marah, kamu boleh melampiaskannya pada saya sesuka hatimu. Tapi jangan marah lagi, Tiara." Saat dia mendengar orang angkuh seperti Nico meminta maaf dengan kata-kata yang begitu lembut, Tiara merasa seolah hatinya meleleh dan dia tak lagi bisa menahan air matanya saat dia berbalik membalas pelukan Nico dan mulai terisak lirih. Sebenarnya dia tidak marah pada Nico karena tidak bisa datang ke konsernya. Dia hanya terlalu cemas dan merasa tegang sepanjang waktu. Jadi dia tidak tahu harus bersikap seperti apa saat dia akhirnya bertemu Nico. Nico terhenyak saat melihat Tiara menangis dan dia merasa sangat bersalah karena sudah membuatnya kecewa dan sedih. "Jangan menangis. Lain kali saya tidak akan ingkar janji lagi," ujarnya dengan lembut untuk menghibur Tiara sambil menepuk punggung Tiara dan menenangkannya. Setelah Tiara menangis dalam pelukannya selama beberapa menit, Tiara bergumam, "Saya tidak marah." Lalu dia mengangkat kepalanya, menyeka air matanya dan tersenyum pada Nico. "Saya sangat senang melihatmu." Senyum di wajahnya tidak terkesan dipaksakan ataupun palsu, dan Nico menghela nafas lega. Dia tidak punya pengalaman untuk membujuk wanita dan rasanya akan gila kalau dia terus menangis. "Apakah penampilanmu malam ini sukses?" "Iya, sukses," jawab Tiara dan dia hendak mengatakan sesuatu sebelum dia ingat kalau Nico sedang terluka. Jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan dan bertanya penuh rasa khawatir, "Bagaimana dengan tubuhmu? Saya dengar dari Bima kalau kamu terluka. Apa lukanya parah?" "Saya baik-baik saja." Agar tidak membuat Tiara mengkhawatirkannya, Nico tidak memberitahunya yang sebenarnya. Tapi melihat wajah pucat Nico, Tiara sama sekali tidak percaya dengan perkataan Nico. "Di mana lukamu? Biar saya lihat."
Ujarnya mendekat dan meraba tubuhnya untuk mencari luka Niko. Putus asa dia menjawab, "Saya baik-baik saja, sungguh." Lalu Niko mencoba untuk mengalihkannya dan meraih tangan Tiara dan berkata dengan lembut, "Sekarang sudah malam, kita harus bertemu Pandu dan Geri sekarang." Tapi semakin Niko mencoba menghentikan Tiara, justru semakin membuat Tiara khawatir. "Tidak, saya harus memeriksa lukamu dulu," desak Tiara sambil menarik tangannya dari genggaman Niko. Tapi dia mendengar Niko merintih lirih. "Apa saya membuatmu terluka?" Tiara sedih saat dia melihat betapa Niko mencoba menahan rasa sakitnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Niko tidak mau Tiara menyalahkan dirinya sendiri, jadi dia sengaja berterus terang sambil menenangkannya. "Ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan khawatir." "Bagaimana bisa saya tidak merasa khawatir saat melihatmu pucat pasir gini? Tidak, saya harus memeriksa lukamu," ujar Tiara sambil melepas kancing kemeja Niko. Saat Tiara mengatakan hal itu, Niko tahu kalau dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia membiarkan Tiara melakukan yang dia mau. Tak lama Tiara melepas hampir separuh dari seluruh kancing kemeja Niko untuk memeriksa lukanya. Tapi saat dia membuka kemeja Niko dan melihat lukanya, dia hanya bisa terhenyak kaget.